Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, dan pastinya tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, kami dari kelompok pertama Ilmu Pendidikan Islam akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai konseptualisasi istilah pendidikan dalam Islam. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan kami dari kelompok pertama untuk memperkenalkan diri ya teman-teman. Dengan saya sendiri, Anjarwati dengan NIM 201200239, dan teman saya yang pertama Anggi Sulfa Asidiki dengan NIM 201200232, dan teman saya yang satunya lagi Devi Nurfitasari dengan NIM 201200261. Nah, sekian ya teman-teman perkenalannya. Lalu kira-kira apa sih yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Yang pastinya adalah mengenai apa sih sebenarnya konseptualisasi istilah pendidikan dalam Islam itu. Maka dari itu, yuk langsung simak saja pembahasan materinya ya teman-teman. Kita masuk pada pembahasan yang pertama ya teman-teman, mengenai perbedaan istilah-istilah. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan mengenal beberapa istilah-istilah dalam ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, arti pendidikan. Pendidikan adalah sebuah ranah yang mengisi ruang-ruang kehidupan, sebuah ranah yang menjadi pelita bagi perjalanan umat manusia, masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pola ajaran Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Dan ilmu pendidikan Islam adalah pengetahuan atau ilmu tentang proses pendidikan Islam. Lalu sebenarnya apa sih tujuan umum dari pendidikan Islam itu? Yaitu terwujudnya pribadi muslim yang akalnya berkembang, bersedia menerima kebenaran pengetahuannya itu, dan terampil memainkan perannya sebagai makhluk Tuhan yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Berangkat dari perbedaan-perbedaan istilah dan tujuan umum dari pendidikan Islam, maka kita akan mengarah kepada konseptualisasi istilah pendidikan dalam Islam. Sebenarnya teman-teman, hakikat atau istilah pendidikan dalam Islam ini mengacu kepada 3 konsep, yaitu yang pertama tarbiyah, yang kedua ta'lim, dan yang ketiga ta'dib. Lalu apa saja sih perbedaan dari ketiga istilah pendidikan dalam Islam tersebut atau ketiga konsep tersebut? Nah, kita bahas yang pertama ya teman-teman, mengenai tarbiyah. Definisi dari tarbiyah adalah pendidikan yang merupakan usaha untuk mengembangkan seluruh potensi anak didik secara bertahap menurut ajaran Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24 juga dijelaskan yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil. Dalam terjemahan ayat di atas, kata tarbiyah digunakan untuk mengungkapkan pekerjaan orang tua yang mengasuh anaknya sewaktu kecil. Menurut Bukhari Umar bahwa makna kata tarbiyah meliputi 4 unsur. Yang pertama, A. Menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang balik. B. Mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam. C. Mengarahkan seluruh fitrah dan potensi anak menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. Dan D. Proses ini, pendidikan ini dilakukan secara bertahap. Jadi, orientasi konsep tarbiyah ini adalah pendidikan dalam pembentukan jasmani, akal, dan akhlak. Yang kedua, ta'lim. Definisi ta'lim ini diungkapkan oleh salah satu tokoh, yaitu Abdul Fattah Jalal. Menurut Abdul Fattah Jalal, ta'lim adalah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah sehingga terjadi penyucian atau tazkiyah atau pembersihan diri manusia dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya.
diajarkan oleh Allah dalam firman-Nya yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya, kemudian digemukan kepada para malaikat. Maka Allah berfirman, sebutkanlah nama-nama benda itu semua jika kamu benar. Hal ini dapat dipahami dari pemakaian kata alama dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Kata alama dikaitkan dengan kata aroda yang berimplikasikan bahwa proses pengajaran Adam tersebut pada akhirnya diakhiri dengan tahap evaluasi. Hal ini memberi isyarat bahwa al-ta'lim sebagai masdar dari alama hanya bersifat khusus dibandingkan dengan al-tarbiyah. Jadi, orientasi taklim ini adalah pengajaran atau transfer ilmu kepada peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan peserta didik dengan proses pembelajarannya adalah tilawah, tazkiyah, dan hikmah. Al-Ta'lim merupakan bagian kecil dari Al-Tarbiyah, Al-Aqliyah yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan keahlian berpikir yang sifatnya mengacu pada domain kognitif. Yang ketiga, ta'dib. Definisi ta'dib berarti pengenalan, bimbingan, pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang segala sesuatu yang tatanan penciptaan sehingga membimbing ke arah kesopanan, keramahan, kehalusan budi pekerti, dan ketaatan terhadap kekuasaan dan keagungan Allah. Pengertian ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya, Tuhanku telah mendidikku dan telah membaguskan pendidikanku. Dalam struktur konseptualnya, ta'dib sudah mencakup unsur-unsur pengetahuan atau ilmu, pengajaran atau taklim, dan pengasuhan yang baik atau tarbiyah. Jadi orientasi ta'dib ini adalah pembinaan akhlak, adab, dan moral. Jadi, meskipun di dalam dunia pendidikan Islam, istilah yang umum digunakan adalah tarbiyah, namun di antara tarbiyah, taklim, dan ta'dib adalah 3 konsep yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Karena dalam konseptualisasi istilah pendidikan dalam Islam, tarbiyah berarti proses pendidikan yang membutuhkan taklim atau transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, yang pada akhirnya istilah tarbiyah dan taklim dalam pendidikan Islam ini akan bermuara pada ta'dib, di mana ta'dib merupakan tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.